Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 36. Aku punya cucu yang sebaya denganmu. Bapak tua itu berkata, tetapi anak itu, tidak seperti kamu yang sangat baik dan bijaksana, setiap hari dia hanya tahu makan, minum, dan berjudi, tetapi setiap malam dia pasti pulang untuk makan. Sekarang aku dirawat di rumah sakit, aku tidak bisa memasak makan malam untuknya. Fernando mendengarkan dengan tenang. Aku ingin meminta bantuanmu untuk pergi ke rumahku dan memberitahu cucuku bahwa kakeknya tidak bisa memasak untuknya malam ini. Boleh, Anda berikan saja alamatnya pada saya. Fernando mengangguk, ini adalah hal sepele baginya. Baik, alamatnya adalah. Setelah mendapatkan alamatnya, Fernando meninggalkan rumah sakit dan memanggil taksi. Setengah jam kemudian, dia sampai. Ini adalah daerah miskin di kota Lautan Timur. Sejauh mata memandang yang terlihat adalah bangunan tua berwarna kelabu, tidak terlalu tinggi, dan bobrok. Bangunan semacam ini memiliki ketahanan gempa, kebakaran, dan banjir yang sangat buruk. Jika terjadi suatu bencana alam, orang yang hidup di dalamnya akan terjebak dalam bahaya. Hampir sama dengan daerah kumuh. Fernando mulai mencari sesuai alamat yang diberikan. Hidung Fernando mencium bau air selokan, jalanan yang dia lewati berlubang-lubang, karena tata letak rumah yang semrawut, alhasil ada banyak sekali jalan buntu, anak-anak yang bermain di pinggir jalan juga terlihat kurus dan kurang gizi. Fernando tidak menyangka masih ada daerah yang begitu kumuh di kota Lautan Timur. Jalan Barat Laut nomor 34. Setelah mencari begitu lama, akhirnya Fernando menemukan rumah yang dikatakan Irawan. Rumah tersebut kecil dan sederhana, terdapat halaman yang tidak terurus dengan rumput liar yang tumbuh sangat subur, sebuah tali jemuran membentang melintasi halaman kecil itu, di atasnya tergantung beberapa pakaian dengan bekas tambalan. Fernando berjalan masuk, tetapi tidak menemukan siapa-siapa di dalam. Cucunya yang bernama Ginting itu mungkin belum kembali. Fernando berkata dalam hati, jangan lari. Tiba-tiba terdengar sebuah suara dari luar. Fernando melihat seorang remaja berlari ke arahnya dengan wajah panik. Pemuda itu mengenakan kaos abu-abu kotor, menurut deskripsi Irawan, ini pasti cucunya yang bernama Ginting. Di belakang Ginting, ada dua berandalan berambut kuning, mereka memegang batang besi di tangan sambil mengejar gila-gilaan. Ginting berlari ke rumahnya dan menemukan seorang laki-laki muda berdiri di depan pintu. Laki-laki muda itu tersenyum, tubuhnya agak kurus, sekujur tubuhnya mengeluarkan aura yang tidak bisa dijelaskan. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di rumahku? Ginting memandang Fernando dengan waspada. Begitu Ginting selesai berbicara, kedua berandal itu sudah berhasil mengejar, mereka memegang batang besi sambil mengepungnya. Bocah, jangan bertindak sembarangan. Beraninya kamu membawa kabur uang Arifin. Kembalilah bersamaku sekarang, atau kamu akan kubereskan sekarang juga. Berandal itu menatap Ginting dengan ganas, dia mengulurkan tangannya dan langsung berhasil menangkap Ginting. Sialan, lepaskan aku. Ginting meronta, salah satu berandal mengangkat batang besi dan memukulkannya ke bahu Ginting. Bahu Ginting terasa sakit, dia menyeringai tetapi tidak berteriak, hal ini membuat Fernando semakin memperhatikannya. Setelah itu, berandal tersebut hendak menyeret Ginting pergi. Tunggu, apa yang sebenarnya terjadi? Kata Fernando. Kedua berandal itu baru menyadari ada seorang pemuda berdiri di samping mereka. Jika kamu tidak ingin mati, jangan ikut campur urusan kami. Salah satu berandalan tersebut menatap Fernando. Kamu membawa pergi seseorang tanpa sebab, apakah aku tidak boleh bertanya? Fernando mengerutkan kening. Anak ini kalah taruhan 2 juta, sekarang bos menyuruh kami membawanya kembali dan memotong salah satu tangannya, apa alasan ini cukup? Berandal yang satunya berkata sambil tertawa sinis. Jutaan kepalamu, Ginting berkata dengan keras.
Kalaupun aku kalah 2 juta, memangnya kenapa? 3 tahun yang lalu, jika bukan karena si brengsek Arifin menyuruhku menandatangani nota 200 juta, sampai menyebabkan keluargaku hancur, bagaimana mungkin aku akan menjadi seperti sekarang? Sialan, jika kamu berani bertaruh di sebuah kasino, maka kamu harus berani menerima kekalahan. Kamu sudah kalah, itu adalah akibatnya. Berandal itu mengangkat batang besi dan memukulkannya ke bahu Ginting. Melihat batang besi itu hendak mengenai Ginting, sebuah tangan berkulit putih tiba-tiba terulur dan menggenggam batang besi itu dengan kuat. Bocah, apakah kamu ingin ikut campur? Kedua berandal itu memandang Fernando pada saat yang bersamaan, mereka sedikit kaget. Di daerah miskin ini, belum ada orang yang berani melawan Arifin sebelumnya. Iya, aku memang ingin ikut campur. Fernando mengangguk dengan ekspresi tenang. Kamu cari mati ya? Mata kedua berandalan itu menjadi ganas, mereka langsung meraih batang besi dan memukulkannya ke arah Fernando. Buk, buk. Dua suara pukulan terdengar, terlihat pemandangan yang membuat Ginting tercengang. Kedua batang besi itu tidak mengenai Fernando, kedua berandalan berambut kuning itu, bak layang-layang putus, telah ditendang sampai terpental 5 meter ke belakang oleh Fernando. Sakit, sakit, sakit. His. Keduanya menyeringai kesakitan, organ dalam mereka rasanya hancur akibat ditendang, dan pantat mereka seolah retak menjadi 2. Bocah, aku adalah anak buah Arifin, dengan memukulku seperti itu, sama saja dengan kamu menyinggung Arifin. Jika kamu punya nyali, beritahu namamu. Keduanya berbicara secara bersamaan. Fernando menepuk tangannya dan tersenyum, sudah bertahun-tahun dia tidak berkelahi, tapi ternyata kekuatannya tidak menurun terlalu jauh. Ini semua berkat latihan super keras yang dilaluinya. Prinsip pendidikan ayah Fernando untuknya adalah fisik yang kuat dan jiwa yang beradab. Hal tersebut membuat kekuatan dan kepintaran Fernando melebihi orang biasa. Baiklah, karena kamu memiliki nyali, maka tunggu saja. Kedua berandalan tersebut memaki-maki dan pergi dengan saling menopang satu sama lain. Bab 37. Luar biasa. Kamu terlihat sangat kurus, aku tidak menyangka keahlianmu sangat hebat. Ginting berjalan mendekat dan memandang Fernando dari atas ke bawah dengan tatapan kagum, dia kemudian berkata. Tapi sekarang kamu dalam masalah, di area ini Arifin sangat berkuasa, dia tidak akan melepaskanmu dengan mudah jika kamu menyakiti anak buahnya. Tidak apa-apa. Fernando tidak peduli, Talib sudah mendisiplinkan dia selama 10 tahun, tapi selama 10 tahun itu pula, Talib juga memberikan kekuatan dan perlindungan untuk Fernando. Apakah kamu yang bernama Ginting? Tanya Fernando. Ya, bagaimana kamu tahu namaku? Ginting bertanya penasaran. Kakekmu dirawat di rumah sakit, dia memintaku untuk memberitahumu bahwa malam ini dia tidak bisa memasak untukmu, kata Fernando. Dirawat di rumah sakit. Ekspresi Ginting berubah, dan dia bertanya dengan cemas. Apa yang terjadi? Ayah mertuaku menyetir dan tidak sengaja menabrak kakekmu tapi jangan khawatir, itu hanya luka ringan, beliau cukup istirahat selama beberapa bulan saja, aku akan menanggung semua biaya pengobatan, ucap Fernando dengan canggung. Apa? Ayah mertuamu menabrak kakekku? Mendengar ini, Ginting tiba-tiba meledak marah. Dia segera menggulung lengan bajunya, dan mengangkat tinjunya untuk memukul Fernando. Tetapi ketika memikirkan keahlian bela diri Fernando, Ginting tiba-tiba membeku. Di mana kakekku? Aku akan menemuinya sekarang. Rumah sakit umum, biarkan aku mengantarmu ke sana. Setelah mengantar Ginting ke rumah sakit umum, Fernando pun pulang. Sayang, barusan ayah memaki-maki kamu di telepon. Sarah berkata ketika Fernando sudah sampai rumah. Dia bilang kamu membangkang, apakah kamu melakukan sesuatu yang membuat beliau kesal? Fernando mengusap hidungnya, dia tidak menduga bahwa ayah mertuanya masih menyimpan dendam padanya, bahkan sampai mengadu kepada Sarah. Tetapi menurut Fernando, dirinya tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi begitu. Fernando menjelaskan secara singkat tentang kecelakaan mobil. Bab 38. Selesai mendengarkan, Sarah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Astaga, ayah. Sudah jelas bahwa dia yang menabrak seseorang, masih saja ingin melarikan diri, sama sekali tidak memiliki kesadaran hukum. Sayang,
Kali ini aku harus berterima kasih padamu karena telah menghentikan ayahku, jika tidak, pasti sudah terjadi masalah. Sudah seharusnya aku lakukan. Fernando tersenyum. Keesokan harinya, Sarah pergi bekerja, sedangkan Fernando lagi-lagi menjadi pengangguran. Dia berencana untuk tidur sampai siang, lalu membeli buah dan pergi menemui Irawan. Ting tong. Tiba-tiba bel pintunya berbunyi. Fernando membuka pintu dan terkejut, Haryati berdiri di depan pintu. Dia mengenakan gaun panjang, wajahnya memakai riasan, tetapi matanya merah. Apa yang kamu lakukan di sini? Fernando mengerutkan kening, dia tidak menyukai Haryati. Fernando tidak terkejut Haryati mencarinya sampai ke sini, karena dia menuliskan alamat rumahnya di dalam formulir. Fernando, tadi malam aku menangis sepanjang malam. Haryati mulai berbicara, dia mendapati sosok Fernando dan sosok pria Rolls Royce terlihat mirip sekali, perasaan sedih dan tidak nyaman pun muncul di hatinya. Apa hubungannya denganku? Suara Fernando terdengar datar. Fernando, kenapa kamu begitu acuh tak acuh? Tidak bisakah kamu menghiburku? Aku sangat menyukaimu. Suara Haryati terdengar sedih. Yang kamu suka adalah pria Rolls Royce, bukan aku. Fernando berkata tanpa ekspresi. Tidak, kamu yang aku sukai. Haryati menggelengkan kepalanya dengan sikap tegas. Tadi malam aku memikirkannya sepanjang malam, akhirnya mengerti mengapa aku merasa sedih. Pria Rolls Royce yang aku sukai dan cintai ternyata adalah teman kerja yang aku cemooh setiap hari. Saat itu aku tidak bisa menerima kenyataan ini. Haryati menarik napas dalam-dalam. Tapi sekarang aku telah membulatkan tekad, karena pria Rolls Royce ternyata kamu. Aku akan menerimamu apa adanya, tidak hanya menerima kamu yang memiliki Rolls Royce dan bisa bermain gitar, tetapi aku juga akan menerima penampilanmu saat bekerja, penampilanmu yang terlihat seperti gelandangan. Fernando menggelengkan kepalanya tanpa daya, Haryati sepertinya tidak pandai berbicara. Tadi malam aku hanya tidur selama 2 jam, dan memimpikanmu lagi. Haryati melanjutkan. Aku bangun jam 5 subuh, dorongan hatiku menyuruhku menemui dirimu, aku terus menyemangati diriku sendiri dan akhirnya mendapatkan keberanian untuk menemuimu ke sini. Aku berbicara panjang lebar hanya untuk memberitahumu, Fernando, aku suka kamu. Pada akhirnya, nada bicara Haryati meninggi, seperti sedang menyatakan cinta. Bisakah kamu menerimaku? Haryati menatap Fernando dengan mata merah. Haryati, aku sudah menikah. Seharusnya kamu bisa melihatnya di formulir penerimaan karyawan. Fernando berkata dengan pusing kepala. Aku sudah punya keluarga, dan aku mencintai istriku, aku tidak dapat menerimamu. Tapi aku mendengar dari Pak Edi bahwa kamu sama sekali tidak layak untuk istrimu, Haryati berkata ragu-ragu. Dia juga berkata bahwa, perceraian kalian berdua hanya masalah waktu, jadi, aku pikir, aku bisa menunggu sampai kamu bercerai. Atau aku juga bisa menjadi orang ketiga. Brak. Sebelum Haryati selesai berbicara, Fernando langsung menutup pintu. Jika Haryati bukan seorang wanita, Fernando pasti sudah bersikap kasar setelah mendengar kalimatnya barusan. Fernando, walaupun kamu pernah bercerai, aku bisa menerimamu, suara tulus Haryati terdengar dari luar. Fernando terlalu malas untuk menggubrisnya, dia pun kembali ke kamar untuk tidur. Fernando tidur sampai siang, setelah itu dia makan siang, saat membuka pintu dia mendapati bahwa Haryati telah pergi. Fernando keluar untuk membeli buah dan kemudian pergi ke rumah sakit demi mengunjungi Irawan. Setelah melihat sudah hampir waktunya Sarah pulang kerja, Fernando langsung pulang ke rumah. Ketika dia tiba di perumahan, Fernando melihat ada 2 mobil yang terparkir di lantai bawah. Satu adalah Mercedes-Benz E350L yang dikendarai Sarah untuk bekerja. Di sebelahnya ada Lamborghini beratap terbuka, Fernando mengenalnya, itu adalah mobil Fahmi. Wah, Fernando sudah pulang. Aku baru saja turun, habis mengunjungi rumahmu, sekarang aku akan pergi makan di luar. Fahmi menjulurkan kepalanya sambil menatap Fernando. Komariah mengenakan rok pendek berwarna putih yang memperlihatkan sepasang kakinya yang putih dan jenjang, dia memakai sepatu hak tinggi berwarna merah di kakinya. Komariah menyusup ke pelukan Fahmi sembari menyunggingkan senyum puas di bibirnya. Perkembangan kalian berdua sangat cepat, kata Fernando.
Iya, aku dan Fahmi berada dalam hubungan yang bahagia, karena hubungan ini sudah diresmikan, tentu kemajuannya lebih cepat. Komariah melirik Fernando. Setelah mempertimbangkan bahwa Fahmi telah membantunya menyelesaikan masalah perusahaan, Komariah pun menerima cinta Fahmi dan menjadi pacarnya. Hubungan mereka berdua hanya tinggal satu tahap lagi. Fernando, aku baru saja melihat rumahmu, tidak begitu bagus. Fahmi berkata dengan nada menghina. Rumahmu ada di lantai 4, dan menaiki tangga membuatku sangat lelah. Dinding di sebelah tangga penuh dengan poster iklan, depan pintu rumah penuh dengan kantong sampah, sangat kotor dan berantakan. Aku benar-benar tidak mengerti, bagaimana bisa kamu tinggal di lingkungan seperti ini. Apakah ini layak disebut tempat tinggal manusia? Fahmi, kamu pikir semua orang sama sepertimu. Ada pengurus rumah, pelayan, dan tinggal di villa yang besar, Komariah berkata dengan nada yang aneh. Setiap orang memiliki nasibnya sendiri, ada orang yang cocok untuk tinggal di lingkungan yang kotor dan berantakan seperti ini, intinya adalah tidak melakukan apapun, tapi ketika baru punya uang sedikit, langsung pamer. Jika Sarah ada di sini, Komariah pasti tidak akan berkata seperti ini. Tapi Sarah berada di lantai atas, Komariah mengeluarkan penghinaan yang biasa dia katakan pada Fernando. Fernando, kamu ini punya uang untuk membeli perhiasan, mobil, dan pakaian, tidak bisakah kamu membayar uang muka untuk membelikan Sarah rumah, supaya Sarah bisa tinggal di lingkungan yang lebih baik? Komariah melanjutkan, laki-laki sepertimu benar-benar tidak bertanggung jawab, kamu bahkan tidak memiliki 1/10 pun dari kebaikan Fahmi. Sarah benar-benar buta ketika dia menikahimu. Sambil berbicara, Komariah mengelus dada Fahmi dengan telapak tangannya, mereka terlihat sangat mesra. Betul, Sarah sangat cantik, mengapa menikahi kamu yang tidak berguna ini? Aku benar-benar tidak mengerti. Fahmi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Tapi tentu saja, Komariah adalah wanita paling cantik di dunia. Selesai berbicara di depan Fernando, keduanya berciuman di dalam mobil. Setelah 3 menit, baru akhirnya mereka melepaskan ciuman mereka. Komariah melirik Fernando. Fernando, tahukah kamu bagaimana mencintai seorang wanita? Fahmi tahu bagaimana caranya mencintai seorang wanita, dia memberiku mobil, rumah, bahkan membantuku mengatasi kesulitan dalam pekerjaan, itu sebabnya aku menyukainya. Aku mengatakan semua hal ini padamu karena aku ingin kamu belajar dari Fahmi, apa artinya mencintai seorang wanita, sehingga Sarah tidak akan hidup menderita bersamamu. Mencintai wanita, menurutku itu lebih seperti membohongi wanita. Fernando menggelengkan kepalanya, dia terlalu malas untuk membantah. Sudahlah, Komariah, jangan membuang waktu untuk orang tidak berguna ini, ayo kita makan. Semuanya adalah makanan lezat. Kurasa Fernando yang miskin ini belum pernah makan makanan seperti itu seumur hidupnya. Fahmi menyalakan mobilnya. Baiklah. Komariah mengangguk. Lamborghini itu meraung dan pergi, asap knalpot berhembus ke arah Fernando. Fernando mengibas-ngibaskan asap knalpot di depan hidungnya tersebut dan naik ke lantai atas. Mengapa Komariah dan Fahmi datang ke sini? Fernando bertanya setelah memasuki rumah. Sarah sedang memasak makan malam, sambil menggelengkan kepala tanpa daya dia berkata. Komariah telah menerima cinta Fahmi, keduanya sedang dimabuk asmara, mereka menunjukkan kemesraan mereka dimanapun mereka berada. Hari ini saat pulang kerja, mereka memaksa ingin bertamu ke rumah, mereka baru saja pulang. Kenapa? Apakah kamu bertemu dengan mereka di bawah? Bersambung ke bab 39. Terima kasih masih setia di channel ini. Sampai jumpa di bab selanjutnya.